Halo sahabat cahaya Buddha dimanapun Anda berada. Mari kita jelajahi risiko tersembunyi dari sayuran populer seperti bayam, kecambah, jagung, kangkung, asparagus, jamur, kentang, dan kacang polong untuk orang dewasa yang lebih tua. Pelajari tentang potensi bahaya kesehatan dan praktik konsumsi yang aman untuk menjaga kesehatan yang optimal. Memahami kebutuhan dan risiko gizi bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan nutrisi dan kapasitas pencernaan kita pun berubah, sehingga kita perlu menilai ulang makanan yang kita konsumsi. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas 8 sayuran tertentu yang dapat menimbulkan tantangan bagi orang dewasa yang lebih tua, membahas mengapa makanan ini dapat berisiko, dan menawarkan saran praktis serta alternatif untuk konsumsi yang aman. Sebelum lanjut pada inti dari video, jika Anda tidak keberatan, silahkan dukung channel Cahaya Buddha dengan cara subscribe dan sukai video ini, serta bagikan video ini jika menurut Anda dapat bermanfaat bagi banyak orang. Bagi yang sudah bergabung di channel Cahaya Buddha, kami ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama yaitu bayam, menyeimbangkan manfaat nutrisi dengan bahaya tersembunyi, manfaat nutrisi dan reputasi historis. Selama beberapa dekade, bayam telah identik dengan kekuatan dan vitalitas. Sayuran hijau ini kaya akan antioksidan, vitamin A, C, dan K, serta mineral bermanfaat seperti zat besi dan magnesium. Anekdot sejarah, seperti tokoh kartun terkenal Popeye, telah memperkuat citra bayam sebagai makanan ajaib. Namun kenyataan bagi para manula bisa jadi lebih rumit. Risiko oksalat. Bayam mengandung kadar oksalat yang tinggi, senyawa yang dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal, terutama jika dikonsumsi mentah. Bagi lansia dengan gangguan fungsi ginjal, risiko ini signifikan. Bukti medis mendukung klaim ini, yang menunjukkan hubungan yang jelas antara konsumsi oksalat yang tinggi dan batu ginjal. Penyerapan kalsium dan gangguan obat. Bayam dapat menghambat penyerapan kalsium karena kandungan oksalatnya, yang menjadi masalah bagi lansia yang berisiko osteoporosis. Selain itu, kandungan vitamin K yang tinggi dapat mengganggu pengobatan pengencer darah, sehingga asupan vitamin K yang konsisten sangat penting untuk menghindari komplikasi. Tips praktis. Memasak bayam dengan cara dikukus atau ditumis dapat mengurangi kandungan oksalatnya secara signifikan, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Memadukan bayam yang sudah dimasak dengan makanan yang kaya vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium. Selain itu, mendapatkan bayam yang ditanam secara lokal dan mengolahnya sesuai dengan praktik terbaik musiman dapat memberikan keamanan dan nilai gizi tambahan. Yang kedua yaitu kecambah. Manfaat nutrisi terabaikan oleh masalah keamanan. Daya tarik dan keunggulan gizi. Kecambah dipuji karena kandungan enzimnya yang tinggi, vitamin, dan kerenyahannya yang menyegarkan. Namun, kondisi yang mendukung pertumbuhannya juga mendorong perkembangan bakteri seperti E. coli dan Salmonella, yang menimbulkan risiko lebih tinggi bagi lansia dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Risiko dan penanganannya. Lansia sebaiknya menghindari kecambah mentah sama sekali, atau memastikannya dimasak dengan matang untuk mengurangi risiko bakteri. Memasukkan kecambah yang dimasak ke dalam resep seperti tumisan atau sup dapat membantu mengurangi risiko ini sekaligus mempertahankan manfaat nutrisinya. Yang ketiga yaitu jagung. Tantangan pencernaan dan manajemen gula darah. Daya tarik gizi. Jagung merupakan makanan pokok yang serbaguna, kaya akan serat dan nutrisi penting. Namun, lapisan selulosanya yang keras dapat menimbulkan masalah pencernaan bagi para manula, yang menyebabkan perut kembung dan rasa tidak nyaman. Selain itu, kandungan karbohidrat yang tinggi pada jagung dapat meningkatkan kadar gula darah, sehingga mempersulit pengelolaan diabetes. Solusi konsumsi aman. Utamakan jagung utuh daripada produk olahan untuk menjaga serat alaminya dan mengendalikan kadar gula darah. Menggabungkan jagung dengan sayuran non-tepung juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Yang keempat yaitu kale. Makanan super padat nutrisi dengan risiko, perkembangan kale dan profil nutrisinya. Kangkung dipuji karena kandungan vitamin dan antioksidannya yang tinggi.
Namun, kandungan oksalat dan goitrogennya yang tinggi yang memengaruhi penyerapan yodium menimbulkan risiko bagi para manula, terutama mereka yang memiliki masalah tiroid. Metode memasak. Memasak kangkung dapat mengurangi kadar oksalat dan goitrogennya, sehingga lebih aman untuk orang lanjut usia. Teknik seperti mengukus, menumis, atau merebus dapat mengawetkan vitaminnya sekaligus meminimalkan efek buruknya. Yang kelima yaitu asparagus. Kelebihan dan kekurangan kekayaan nutrisinya. Manfaat dan tantangan. Asparagus terkenal akan vitamin dan antioksidannya. Namun, kandungan purinnya yang tinggi dapat memicu kambuhnya asam urat pada orang lanjut usia. Sifat diuretiknya juga dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Manajemen diet. Padukan asparagus dengan makanan rendah purin dan pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Mengukus asparagus sebentar dapat membantu mengurangi pelepasan purin, sekaligus menjaga nutrisi penting. Yang keenam adalah jamur. Kenikmatan lezat dengan kisah peringatan. Manfaat nutrisi. Jamur menambah cita rasa pada berbagai hidangan dan kaya akan vitamin B dan selenium. Namun, risiko keracunan dari jamur liar dan potensi interaksi dengan obat-obatan merupakan kekhawatiran yang signifikan bagi para manula. Praktik aman. Selalu masak jamur hingga matang untuk menetralkan senyawa berbahaya. Lansia harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen jamur, terutama jika mereka sedang menjalani pengobatan. Ketujuh yaitu kentang. Makanan lezat dengan dampak kompleks pada kesehatan. Seruan universal. Kentang disukai di seluruh dunia karena keserbagunaannya dan nilai gizinya. Namun, indeks glikemiknya yang tinggi dan potensi pembentukan akrilamida selama penggorengan menimbulkan risiko kesehatan. Persiapan yang lebih sehat. Pilihlah kentang yang dipanggang atau direbus untuk menjaga manfaat nutrisinya, sekaligus meminimalkan senyawa berbahaya. Menggabungkan kentang dengan sumber protein dapat membantu menyeimbangkan kadar gula darah. Yang terakhir yaitu kacang polong. Sumber nutrisi yang luar biasa dengan dua tantangan. Profil nutrisi. Kacang polong kaya akan vitamin, protein, dan serat. Namun, kandungan purinnya dapat menyebabkan kambuhnya asam urat, dan kandungan karbohidratnya yang tinggi dapat meningkatkan kadar gula darah. Strategi konsumsi aman. Integrasikan porsi kecil kacang polong ke dalam makanan dan kombinasikan dengan makanan tinggi serat dan protein untuk mengelola penyerapan gula dan kadar asam urat secara efektif. Merangkul kompleksitas dalam nutrisi untuk tubuh yang menua. Gagasan bahwa semua sayuran sama-sama bermanfaat untuk semua usia sudah ketinggalan zaman. Penuaan menyebabkan kompleksitas pola makan yang memerlukan strategi khusus. Dengan memahami nuansa, seperti manfaat metode memasak, kontrol porsi yang tepat, dan pemasangan makanan, orang dewasa yang lebih tua dapat terus menikmati pola makan bergizi yang mendukung kesehatan mereka. Kami mengundang Anda untuk merenungkan wawasan ini. Pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami perubahan dalam toleransi sayuran seiring bertambahnya usia? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita bahas kompleksitas penuaan dan buat pilihan yang sehat dan bijaksana bersama-sama.